Namaku Arumi, ku beranikan diri untuk menulis tentang apa yang kurasakan dan kuhadapi saat ini, terutama tentang masalah hubunganku dengan suami. Namun sebelum berbicara itu, aku ingin bercerita masalah lain dulu. Aku anak bungsu dari 3 bersaudara, dan kakakku keduanya adalah laki-laki. Aku sebagai satu-satunya anak perempuan semestinya mendapat kemanjaan terutama dari ayahku. Tapi karena ayahku meninggal saat usiaku baru menginjak 2 tahun, aku hanya mengenal ayah dari selembar foto yang samar. Ayahku meninggal di usia muda dan waktu itu sebagai kepala desa. Orang-orang bercerita bahwa ayahku terkena guna-guna karena ada yang merasa iri sebagai kepala desa. Aku tidak begitu tahu masalahnya, sedangkan yang ku tahu adalah masalahku yang seringkali merindukan sosok ayah, ingin aku bercerita banyak padanya, tapi itu hanya bisa di pusaranya. Meski tentu saja ibuku yang dengan amat menyayangiku, tapi rasanya kehadiran ayah berbeda dengan kehadiran ibu. Keduanya bagai 2 kepak sayap burung yang bisa membawaku terbang menuju pulau dewasa. Karena masa kecil, masa remaja, dan dewasa, terutama setelah aku menikah terasa sangat berbeda, perjalanannya fase-fasenya ibarat aku terdampar dari satu pulau ke pulau lain, dan di setiap pulau itu ada jebakan-jebakannya. Menghadapinya jika tanpa bimbingan dan perhatian kedua orang tua, bisa membuatku terperangkap dan tak beranjak pergi dari satu pulau menuju pulau lainnya. Tubuhku tumbuh seiring makanan cukup, tapi seperti yang pernah disampaikan kakak senior padaku, ada anak kecil yang terperangkap di tubuh orang dewasa, membuatku bertanya-tanya benarkah itu terjadi padaku. Karena tidak hanya itu, tidak lama setelah lulus kuliahku, keluargaku menerima pinangan cucu seorang kiai ternama di kotaku. Selama ini aku tidak mengenal laki-laki secara dekat. Aku tidak pernah pacaran. Lalu tiba-tiba sudah ditentukan tanggal pernikahanku. Terhanyut saja aku menjalani, menghadapi apa yang semestinya dihadapi. Seperti anak gadis lainnya, secara permukaan tentu senang ketika rumahku tiba-tiba ramai orang di hari pernikahanku. Aku tidak benar-benar mengenal suamiku. Meski ku tahu ketaatan agamanya baik. Di awal pernikahan ku rasakan rasa sayangnya, tapi rasanya aku belum benar-benar mengenal suamiku sendiri. Menjalani saja dengannya hanya tinggal satu atap rumah, lalu tiba-tiba punya anak pertama, kedua, dan ketiga. Merasakan itu bagai waktu melesap dengan cepat. Dalam momen-momen tertentu, muncul pertanyaan yang rasanya harus kuburu jawabannya, karena terus membuatku bertanya-tanya sebenarnya aku sedang di mana dan dengan siapa. Rumah tangga kami sudah menginjak usia 15 tahun. Sejak lama aku merasa dingin terhadap laki-laki yang menjadi suamiku itu. Rasanya aku tidak mengenal dia, dan dia pun seperti tidak pernah atau bahkan dia sendiri tidak mau mengenaliku. Aku tidak tahu apakah ini hanya angan-angan biasa ketika merasa suamiku ingin aku diperhatikan, atau setidaknya diberi ruang kebebasan. Ketika aku merasa pengap apakah dia tahu, tetapi dia dengan sengaja ingin membuatku pengap. Akhirnya karena diamku membuat sikapnya dingin. Sekarang dia jarang pulang ke rumah. Dalam fase saling dingin itu, ku cari-cari lagi nomor kakak senior dan ternyata tersambung dengannya. Entah kenapa aku ingin mencari dia. Barangkali karena ingin aku banyak bercerita padanya. Meski entah apakah dia mau mendengarku atau tidak, yang penting aku mencoba untuk mencari sebuah cara. Kebetulan sekali kakak senior itu belum menikah. Setidaknya tidak akan ada yang marah pihak lain kalau kakak senior itu kuganggu waktunya, atau barangkali dia senang menerimanya. Karena berdasarkan pengakuannya saat ini, ia tidak sedang menjalin hubungan dengan siapapun, alias jomblo tulen.